Halo semuanya, kembali di channel ini dengan saya Winarta. Kali ini saya akan membahas mengenai subnetting berdasarkan kebutuhan perusahaan dengan metode VLSM. Di sini kita diberikan kasus baru, yaitu sebuah perusahaan PT XYZ mempunyai IP jaringan 172.16.17.0/20. Rencananya IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Divisi yang ada pada PT XYZ adalah keuangan sebanyak 20, pemasaran sebanyak 40, produksi sebanyak 30, IT sebanyak 10, SDM sebanyak 5, dan gudang sebanyak 4. Di sini kita disuruh untuk merancang topologi jaringan yang cocok dengan kebutuhan PT XYZ dengan membuat subnet sesuai dengan kebutuhan divisi yang ada. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu VLSM. VLSM adalah Variable Length Subnet Mask, adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Jadi ketika kita menggunakan VLSM ini, di topologi itu akan ada beberapa jenis prefix. Nah, dari sini kita bisa menerawang prefix yang akan digunakan di setiap divisi. Untuk divisi keuangan, kita memerlukan host sebanyak 20, maka prefix yang akan kita gunakan adalah /27, di mana /27 ini mampu untuk menampung host sebanyak 30. Begitu juga dengan yang lainnya, bisa dilihat dalam tabel ini. Ingat, cara untuk menghitung host yang tersedia adalah 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y merupakan banyaknya angka 0 pada biner subnet mask. Berikut merupakan desain topologi yang sudah saya rancang. Di sini kita akan memerlukan PC sebanyak 18, switch sebanyak 7, di mana 6 akan kita gunakan untuk menghubungkan PC dan 1 akan kita gunakan untuk menghubungkan router. Dan di sini kita akan membutuhkan router sebanyak 4, di mana masing-masing router ini akan saya gunakan tergantung dari prefixnya. Nah, untuk perhitungan host kita akan mulai dari prefix yang paling tinggi, yaitu /29, di mana /29 ini akan kita gunakan untuk divisi gudang dan SDM. /29 memiliki net mask yaitu 255, 255, 255, 248 dengan jumlah host 6. Dari perhitungan ini kita dapatkan rentang IP host untuk gudang adalah 1 hingga 6 dan rentang IP host untuk SDM adalah 9 hingga 14. Selanjutnya untuk prefix /28 kita akan gunakan untuk divisi IT, di mana net masknya adalah 240 dengan jumlah host 14. Di sini kita dapatkan rentang IP host untuk IT adalah 17 sampai 30. Selanjutnya untuk prefix /27, di sini akan kita gunakan untuk divisi produksi dan keuangan, di mana net masknya adalah 224 dengan jumlah host sebanyak 30. Oke, dari perhitungannya kita dapatkan IP host untuk produksi adalah 33 hingga 62, rentang IP host untuk keuangan adalah 65 sampai dengan 94. Selanjutnya untuk prefix /26, di sini kita gunakan untuk divisi pemasaran. Nah, untuk net masknya adalah 192 dengan jumlah host 62. Di sini rentang IP host yang kita dapatkan adalah 129 hingga 190. Nah, sebelumnya kan kita hanya menggunakan IP hingga 95. Kenapa kita tidak menggunakan 96? Alasannya adalah karena blok subnetnya adalah 64, di mana kita akan menggunakan IP dimulai dari kelipatan dari 64. Maka kita dapatkan kelipatan terdekat adalah 128. Selanjutnya kita akan menghitung IP dari routernya. Di sini karena kita membutuhkan 4 router saja, maka kita bisa gunakan /29, yaitu net masknya kita dapatkan 248 dengan jumlah host 6. Rentang IP host yang dapat digunakan adalah 193 hingga 198. Nah, dari perhitungan kita tadi itu, kita akan praktekkan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah menyediakan perangkat yang kita butuhkan dan juga catatan IP yang sudah kita hitung tadi. Pertama, kita akan menghubungkan PC dari masing-masing divisinya. Saya menggunakan kabel straight. Nah, selanjutnya kita akan menyeting IP dari PC.
Nah, sudah. Sekarang kita akan menghubungkan ke router sesuai prefixnya. Nah, di sini router 3 akan memiliki 3 interface, maka dari itu kita akan menambahkan satu Ethernet. Caranya adalah dengan ke type physical. Untuk router tipe 1841 kita akan menggunakan WIC1ENET. Kita matikan dulu, kita tambahkan, kita hidupkan kembali. Oke, kita hubungkan. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan router ke switch. Oke, kita akan melakukan proses routing agar semua PC dapat terkoneksi. Routingnya dilakukan dengan memasukkan IP network yang ingin dikoneksikan. Nah, kita sudah selesai merouting. Selanjutnya kita akan coba tes dengan cara mengirimkan pesan antara PC. Pertama fail, kita coba lagi. Nah, ini sudah sukses. Kita coba lebih jauh. Nah, sudah sukses. Kita coba antar ini divisi. Sukses. Nah, sudah sukses. Baik, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat.